Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya? Ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih, Pram dan Sidul? Bang Dul, Anda kan punya wilayah yang Anda pimpin, yaitu DKI bersama gubernur Anda. Jadi Anda nggak usah sindir-sindir gubernur kami, ya Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi, nggak mau ke Makassar, Kang? Makassar? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah. Oke, selamat datang di channel Raka TV. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai program Gubernur Jakarta yang memilih tidak mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi untuk membina anak-anak nakal atau anak yang sering tawuran, guys. Tak ingin ikutan Deddy Mulyadi, Pemprov DKI pilih bina anak nakal lewat taman dan perpustakaan. Apakah efektif? Coba kita bacain ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan meniru langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer untuk pembinaan. Pemprov DKI Jakarta memilih pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dengan memperluas ruang-ruang kegiatan positif seperti taman dan perpustakaan. Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI bidang komunikasi publik Cyril Raul Hakim atau Ciko menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih memilih mengedepankan ruang kreatif bagi generasi muda ketimbang metode yang bersifat represif. Dia bilang, kami akan memadatkan kegiatan positif bagi anak-anak muda. Karena itu, taman-taman di Jakarta kini dibuka hingga malam, termasuk perpustakaan, agar mereka punya ruang berekspresi yang sehat. Dan juga bukan cuma membuka perpustakaan atau taman-taman sampai malam, guys. Gubernur Jakarta juga punya jurus untuk mengatasi tawuran yang sering terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Apakah itu? Mari kita lihat. Pak, terkait tawuran di Jakarta, Pak, mungkin ada arahan, imbauan atau pencegahan preventif ke wali kota yang baru sehingga tindakan tersebut tidak terjadi. Jadi saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Kemudian ada sarana olahraga dan sarana-sarana lain yang tidak termanfaatkan secara baik. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu. Duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Karena menurut saya cara-cara seperti itulah yang akan saya lakukan. Sehingga dengan demikian ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai, tapi juga mereka problemnya memang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Akan dimasifkan nggak ke tiap kota administrasi Jakarta? Ya, ini saya kan baru contoh aja, tentunya yang lain akan. Tadi Bapak bilang ketika punya pekerjaan menjadi salah satu concernnya juga ya. Tapi kan sekarang juga masalah kelas menengah juga menurun juga menjadi concern kalau misalnya dari pemerintah kepala daerah. Pokoknya sebagai Gubernur Jakarta, saya nggak mau ngomongin tempat lain, tetapi saya bertanggung jawab terhadap warga Jakarta untuk memperbaiki itu. Manggarai Bersolawat itu lebih jelasnya tuh programnya seperti apa sih? Iya, kita ajak duduk bareng. Karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim juga, Pak? Kayak yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Iya, kalau yang tawuran muslim, Pak. Kalau non-muslim gimana coba, Pak? Oke, kita lihat dulu ya respon netizen terkait program baru Gubernur Jakarta, guys. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru, guys, dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai Bersolawat, ya. Okay. Ada warga Manggarai di sini, teman-teman. Pertama-tama, Pak Pram, ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta, ya, Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang
kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahannya sebenarnya? Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak. Saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat, sendalnya hilang, terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, api bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak sebelumnya, saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak. Tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus. Cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak menurut saya nih, saya maaf banget Pak ya. Saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak. Saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Tapi itu pun kalau pedagang Starlingnya diperbolehkan Pak untuk parkir dan berdagang di situ. Karena biasanya Pak, kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya Pak, saya jajan pinggir jalan, itu Satpol PP Pak langsung rame banget Pak. Saya lagi ngopi, lagi makan mie ayam gerobakan, sampai kaget Pak saya ngerasa diusir gitu Pak. Terus menurut saya Pak tentang perpustakaan ya, anak zaman sekarang aja ngerjain PR pada males Pak. Terus masalah buku, zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak. Makanya saya bilang zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Gimana ya, gua aja anak baik-baik waktu sekolah males membaca guys, apalagi anak nakal, anak yang suka tawuran gitu ya. Emang bakalan masuk Pak ke otak mereka? Yang ada masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya nggak sih? Nih Pak, saya kasih tahu ya Pak ya, jangankan baca buku, baca caption aja mereka males Pak kadang-kadang Pak. Misal ada berita di sosmed muncul ya kan, tentang perkelahian ya kan, terus banyak yang nanya tuh ya, ini tentang apa sih? Masalahnya apa sih? Padahal di caption udah ada penjelasannya Pak. Mereka malas baca Pak. Tapi kita berdoa aja ya, semoga ini efektif ya kan. Bagaimanapun juga ini untuk kebaikan anak bangsa kita ya. Pemprov Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Diketawain. Yang lucu sebenarnya bukan ini, gua kasih tahu nih bentar. Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif, seperti memperpanjang jam operasional taman, sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh. Di malam hari Bro, lagi. Yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Anak bandel mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada. Nggak ada gitu orang, misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Nggak. Gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi. Mendingan ditutup abis maghrib. Bener. Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing. Ngajedog. Ulah tawuran, asup kabarak mana? Ada yang komen di sini, gue yang hobi tawuran tersinggung dengan ini. Bisa-bisa ini tersinggung ya kan dengan ide masuk perpustakaan. Keren sih idenya. Saya yang hobi tawuran jadi ada alasan ke ortu kalau mau keluar. Alasannya mau ke perpus, nanti ngumpul di taman atur tadi.
Bener banget ya. Nah mungkin juga udah selesai baca buku dia, nggak tahu baca apa kagak ya. Di perpustakaan itu mereka atur strategi, keluar tawuran lagi. Bikin netizen bingung, Pramono gagas program Manggarai Bersolawat untuk aksi tawuran yang kerap kali berulang di Jakarta. Dan baginya ini bisa menyelesaikan akar permasalahan yang membuat tawuran terjadi. Netizen saat ini sedang menyoroti bagaimana Gubernur Pramono menggagas cara untuk menyelesaikan aksi tawuran dan anak-anak nakal yang kerap kali berulah di Jakarta. Karena kasus seperti ini kerap kali terjadi dan harus ada solusi dari pemerintah. Sebenarnya netizen menyoroti bahwa solusi terbaik untuk menyikapi hal ini adalah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu membawa mereka ke barak militer untuk dibina karakternya, fisiknya, dan kedisiplinannya. Nah sayangnya Pak Pramono tidak setuju. Sebagai seorang gubernur, baginya harus ada pendekatan lain dan mereka punya cara sendiri katanya. Orang-orang bingung kira-kira apa ya solusinya, dan ternyata solusinya adalah perpanjangan taman, perpanjangan waktu perpustakaan, dan akan digagas Manggarai Bersolawat untuk atasi tawuran berulang di Jakarta. Ini membuat netizen tercengang. Bagaimana bisa memulai permasalahan dengan pendekatan seperti ini? Namun ternyata ide Pak Pramono ini adalah dengan mengundang setiap RW untuk duduk bareng dan menggagas Manggarai Bersolawat. Karena baginya di daerah Manggarai khususnya itu kerap kali terjadi tawuran dan mayoritasnya adalah muslim, sehingga dengan diadakannya Manggarai Bersolawat itu akan mendamaikan bersama-sama, tutur Pak Pramono. Gimana ya, di sekolah aja mereka malas belajar, gimana di perpustakaan? Tahu gak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan nggak nyambung sama sekali ya. Perpanjang jam buka perpustakaan. Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Kang Deddy. Ada aja konten ini. Bener banget. Apa karena saking gengsinya makanya Bapak Gubernur Jakarta tidak mau mengikuti program Gubernur Jawa Barat, guys? Ibaratnya nih ya, yang mati listrik, yang diperbaiki PDAM bukan PLN. Jujur sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram. Kok bisa kepikiran ke situ gitu loh? Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Setuju, mending ikutin aja program KDM, ya nggak sih? Udah nggak usah gengsi-gengsi Pak. Ini demi Indonesia emas, bukan lemas dan bukan cemas. Bro, ke perpus yuk kita. Perpustakaan. Hah? Ngapain ke perpustakaan? Sekolah aja kita males, bolos terus. Kok ngapain sih ke perpustakaan? Baca buku dong, baca buku ke perpus. Belajar aja males, mau baca buku. Ya juga ya. Kalau enggak, ke taman aja yuk. Ke taman dong nongkrong gimana? Ah, boleh tuh nongkrong, boleh. Nah. Sambil minum-minum ya. Kok minum sih? Ke taman nongkrong positif dong kita. Nongkrong positif, bukan minum-minum. Apaan sih lo? Kok apaan? Kalau nggak gini deh, kita solawatan aja gimana? Solawatan kita, yuk. Lo kenapa? Aduh, udah minum. Aduh. Gengsi amat sih pada mengakui kebijakan daerah lain yang udah baik, malah pilih bikin kebijakan tandingan. Ya nggak apa-apa sih, ya kan? Setiap gubernur kan punya kebijakannya masing-masing. Tinggal nanti hasilnya dilihat aja, kebijakan mana yang hasilnya lebih baik. Oke? Anak nakal mana yang tiba-tiba mikir dia harus ke perpustakaan? Ajakan seperti apa anak-anak nakal ini supaya mau ke perpustakaan? Bapak pernah ngobrol langsung gak sama anak nakal? Atau enggak jadi anak nakalnya deh Pak? Pak, kalau misalkan saya jadi anak nakal, taman dibuka 24 jam, itu jadi kesempatan saya buat nongkrong Pak. Nyusun strategi, nyari tempat yang dimana buat tawuran. Begitu Pak. Perpus dibuka sampai jam malam, jam 10. Bagi anak nakal itu juga kesempatan Pak. Bilang ke orang tua, aku mau belajar ke perpus. Ujung-ujungnya apa? Nongkrong.
APBD besar 90 triliun ya, dipakai buat begitu doang atau gimana? Apa ini rencana buat nanti ngebangun banyak perpustakaan supaya nanti ada ya pembangunan ala-ala sesuai pemerintah lah, nggak jelas. Udahlah, kalau baik ya ikutin, kalau kurang baik ya coba koreksi. Ini ya so-soan biar terlihat keren, tahu-taunya aduh Pak mikir punten ini mah ya. Disuruh mikir sama netizen. Gimana nih orang-orang Jawa Barat? Keren kan Gubernur Jakarta? Ada yang mau tukeran gak nih? Bang Dul, Anda kan punya wilayah yang Anda pimpin yaitu DKI bersama gubernur Anda. Jadi Anda nggak usah sindir-sindir gubernur kami, ya Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Anda menyindir seperti ini. Didik anak bukan kirim ke barak militer. Juga didik anak bukan cara keras tapi cara cerdas. Oke, kalau Anda punya program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, silakan itu ya, ambil itu anak-anak jalanan, ambil itu atau rangkul itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengamen dan pengemis, rangkul itu, juga rangkul anak-anak yang suka tawuran antar sekolah, dan rangkul juga itu orang-orang yang tawuran antar kampung. Kalau Anda memang mempunyai program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Jangan hanya berteori Bang Dul, jangan hanya bisa menyindir, tapi pelaksanaannya bagaimana ya. Coba Anda tunjukkan kalau program Anda memang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Kalau saya merasa bangga sekali dengan gubernur saya ya, atau gubernur kami Kang Deddy Mulyadi, membuat gebrakan-gebrakan baru, membawa anak yang bermasalah ke barak militer. Mereka itu tidak dididik secara militer, tapi dididik untuk disiplin ya, mentaati peraturan ya, lebih menghargai waktu. Di situ bangun tidur langsung membenahi tempat tidur, mandi di waktu, pakai baju pun di waktu. Mereka harus menghargai waktu. Coba Anda, kalau Anda mempunyai program lebih cerdas ya, yang lebih cerdas dari Kang Deddy, coba tunjukin dong. Memang ya, benar kata Kang Deddy ya, yang mengkritik Kang Deddy itu bukan masyarakat, bukan, tapi para elit-elit politik yang tidak suka dengan program Kang Deddy. Mereka itu merasa apa ya, Kang Deddy ini lebih unggul dari mereka semua. Ya bagi saya saat ini gubernur yang ada di Indonesia yang terbaik adalah Kang Deddy. Ya coba deh tanya masyarakat yang ada di provinsi-provinsi lain. Mereka itu sangat bangga dan iri ya ketika Jawa Barat mempunyai gubernur seperti Kang Deddy. Ya saya tunggu ya Kang Dul, Bang Dul, program-program Anda yang lebih cerdas daripada Kang Deddy. Kan tadi udah ada Bu programnya, yaitu Manggarai Bersolawat, terus juga membuka perpustakaan dan taman sampai malam. Itu programnya Bu. Gimana, bagus kan? Kang Deddy Mulyadi, nggak mau ke Makassar Kang? Makassar? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah. Tidak ada ordal, tidak ada uang. Anak-anak nggak bisa masuk, nggak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar. Perbaiki sekolah di Makassar. Biar anak-anak yang berprestasi, yang rajin belajar, bisa lebih semangat lagi masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Nah, ibu-ibu dari Makassar aja ngadunya ke Kang Deddy Mulyadi. Emang ada apa sih Bu dengan Gubernur Sulawesi Selatan Bu? Anak-anak di Barak TNI yang tidak punya ayah ibu semua menjadi anak asuh Deddy Mulyadi. Nanti dicatatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya. Biayain orang lain. Keren. Semuanya dibiayain oleh Deddy Mulyadi. Berkah barokah orang baik, ini tak keempat, saya nggak bisa naik air mata. Untuk semua pihak yang tidak setuju, tetap tidak setuju dengan program ini, yuk buka mata telinga, yuk buka mata hati, yuk. Bahkan Menteri HAM sendiri mengatakan ini adalah brilliance. Jadi anak-anak yang nggak punya orang tua akan dijadikan anak angkat oleh Kang Deddy Mulyadi guys. Gubernur lain bisa nggak begitu? Paling juga duitnya buat memperkaya diri sendiri. Maksudnya Gubernur Zimbabwe. Yaudah, segini aja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Coba komen dulu, kita sharing-sharing ya guys ya. Sampai jumpa di next video.